Kalau kita dengar berita soal Nigeria, seringkali yang muncul di kepala itu ya soal perang agama, Muslim lawan Kristen. Tapi, apa benar sesimpel itu? Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua headline yang kita baca? Nah, di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng. Iya kan? Mitosnya? Ya gitu. Gampangnya, ini perang antara Muslim di utara lawan Kristen di selatan. Selesai. Tapi realitanya, wah jauh lebih kompleks dari itu. Ini bukan cuma soal iman loh. Ini soal perebutan kekuasaan, soal tanah, soal sumber daya. Isu-isu yang, ya, jauh lebih mendasar. Coba deh lihat angkanya. Lebih dari 55.000 nyawa. Itu yang tercatat loh dalam 2 dekade terakhir aja. Dan ini belum termasuk jutaan orang yang terpaksa kabur dari rumah mereka. Ini bukan statistik biasa. Ini tragedi kemanusiaan skala besar. Kita harus paham lebih dalam lagi, kenapa ini bisa terjadi. Nah ini dia pertanyaan kuncinya. Beneran nggak sih agama itu penyebab utamanya atau jangan-jangan agama itu cuma dipakai sebagai alat aja? Jadi kayak tameng, buat nutupin masalah yang lebih dalam. Kayak perebutan kuasa dan duit. Oke, untuk ngertiin krisis yang ada sekarang, kita nggak bisa cuma lihat hari ini. Kita harus mundur, jauh ke belakang. Karena akar perpecahan di Nigeria itu bukan baru kemarin sore ditanamnya, tapi udah dari zaman kolonial. Jadi gimana sih Nigeria dibuat? Dulu Inggris enaknya aja gabungin 2 wilayah yang beda banget. Di utara mayoritas Islam, tradisional. Di selatan banyak pengaruh Kristen dan pendidikan ala barat. Tahun 1914, jreng, mereka digabung. Bukan karena warganya cocok atau budaya mirip, sama sekali bukan. Ini murni biar administrasinya Inggris gampang. Nah, warisan cacat lahir inilah yang terus ke bawah sampai Nigeria merdeka. Dan parahnya lagi, cara Inggris memerintah itu malah bikin perpecahannya makin dalam. Namanya kebijakan pemerintahan tidak langsung. Jadi di utara, pemimpin-pemimpin Muslim tradisional dikasih kuasa, diperkuat. Sementara di selatan, misionaris sama sekolah-sekolah barat dibiarin tumbuh subur. Hasilnya, ya kebayang kan? Jadi kayak ada 2 negara dalam satu negara yang beda banget tapi dipaksa hidup bareng. Begitu merdeka, pertarungannya ganti. Musuhnya bukan lagi penjajah dari luar. Sekarang, pertarungannya jadi di dalam negeri. Siapa yang berhak mengendalikan negara baru ini dan semua kekayaannya? Nah, setelah merdeka, ada 3 pemain utama yang dominan. 3 kelompok etnis besar ini masing-masing punya kerajaannya sendiri. Ada Hausa Fulani di utara yang mayoritas Muslim, terus ada Yoruba di barat, dan Igbo di timur yang mayoritas Kristen. Jujur aja, mereka ini lebih mirip 3 negara yang lagi saingan daripada satu bangsa yang solid. Terus apa sih yang mereka rebutin? Intinya ada 3. Pertama, siapa yang megang pemerintah pusat? Kedua, siapa yang dapat jatah jabatan penting di militer dan pemerintahan? Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Siapa yang ngontrol duit dari minyak? Iya, si emas hitam ini jadi bensin yang bikin persaingan jadi panas dan akhirnya mematikan. Dan akhirnya ketegangan itu meledak. Gila, cuma dalam setahun kejadiannya beruntun banget. Ada kudeta dari perwira-perwira Igbo, nggak lama dibales kudeta lagi yang lebih brutal dari orang utara. Ini langsung memicu pembantaian massal warga sipil Igbo di mana-mana. Puncaknya, mereka nggak punya pilihan lain dan mendeklarasikan negara sendiri, Republik Biafra. Perang saudara yang terjadi setelahnya itu benar-benar mengerikan. Lebih dari 1 juta warga sipil tewas. Dan kebanyakan bukan karena kena peluru, tapi karena kelaparan. Sengaja dibuat kelaparan karena blokade total dari pemerintah federal. Foto-foto anak-anak Biafra yang kurus kering itu jadi simbol penderitaan di seluruh dunia. Jadi jelas ya, ini konflik soal etnis dan politik, bukan soal agama. Luka dari perang itu, wah, itu nggak pernah benar-benar sembuh. Memori kolektif soal dibantai dan dibuat kelaparan itu terus hidup dari generasi ke generasi. Dan inilah yang jadi bahan bakar buat gerakan separatis modern kayak IPOB yang sampai sekarang masih merasa etnis mereka terancam di Nigeria. Oke, sekarang kita lompat ke masa kini. Kita lihat gimana luka-luka lama dari masa lalu itu kebuka lagi dan muncul dalam krisis-krisis yang sekarang lagi melanda Nigeria. Lihat deh 2 contoh modern ini, polanya kelihatan jelas banget. Di wilayah Sabuk Tengah, konflik aslinya itu soal rebutan tanah dan air yang makin parah karena perubahan iklim. Tapi narasinya dibelokkan jadi penggembala Muslim lawan petani Kristen. Terus Boko Haram, mereka muncul dari kemiskinan parah dan kekejaman aparat. Tapi mereka pakai narasi jihad buat cari pengikut. Jadi pemicunya selalu masalah perut dan keadilan sosial, tapi bungkusnya selalu agama. Terus kenapa sih kekerasan kayak gini bisa kejadian terus-terusan?
Ada satu kata kunci penting di sini, budaya impunitas. Maksudnya apa? Ketika para pelaku pembantaian, para penjahat itu hampir nggak pernah ditangkap apalagi dihukum, itu ngasih sinyal yang mengerikan. Sinyalnya adalah, lo bisa bunuh orang dan nggak akan kenapa-napa. Nah, inilah yang bikin lingkaran setan kekerasan ini nggak pernah putus. Dampaknya jangan ditanya. Ancur-ancuran. Jutaan orang jadi pengungsi di negeri sendiri, ketahanan pangan ambruk karena petani takut pergi ke ladang, masyarakat jadi makin terbelah, saling curiga. Dan yang paling parah, kepercayaan rakyat ke negara buat ngelindungin mereka itu luntur, abis. Oke, ini pertanyaan paling penting. Kalau rakyat kecil jelas jadi korban, terus siapa dong yang untung dari semua kekacauan ini? Nah, sekarang kita coba ikuti jejak uang dan kekuasaannya. Pertanyaannya simple, tapi ngena banget. Kalau rakyat yang kalah, pasti ada dong yang menang. Siapa mereka? Jawabannya banyak. Pertama, para politisi elit. Mereka pakai isu agama dan etnis buat menang pemilu, sambil ngalihin perhatian dari korupsi mereka. Kedua, sektor keamanan. Mereka untung dari anggaran pertahanan yang naik terus. Ketiga, kelompok-kelompok militan itu sendiri. Mereka bikin ekonomi perang dari nyulik orang, meras, dan bisnis ilegal. Bahkan, ada juga perusahaan-perusahaan yang diuntungkan karena bisa lebih gampang nambang minyak atau mineral di daerah yang udah kosong ditinggal warga karena konflik. Dan ini bukan omong kosong. Lihat aja data dari Transparency International. Skor korupsi Nigeria itu 26 dari 100. Itu salah satu yang terburuk di dunia. Jadi, korupsi ini bukan cuma soal nyolong duit negara. Korupsi ini adalah bensin yang bikin api konflik terus berkobar. Kutipan ini kayaknya ngerangkum semuanya dengan pas banget. Ketika masyarakat sibuk bertengkar soal Tuhan, penjarahan negara bisa terus berlanjut tanpa pengawasan. Ya, perpecahan agama itu pengalih perhatian paling sempurna. Selama rakyatnya sibuk saling benci atas nama Tuhan, para elit bisa terus ngerampok kekayaan negara tanpa ada yang sadar. Jadi kesimpulannya apa? Ini dia poin utamanya. Konflik di Nigeria itu bukan perang suci. Ini tuh cerita tragis soal gimana identitas dimanipulasi. Negara gagal ngasih rasa aman dan kesejahteraan, akhirnya muncul kekosongan. Dan kekosongan itu diisi sama apa? Sama keputusasaan dan ideologi-ideologi ekstrim. Jadi, kalau kita runut, akar masalahnya itu berlapis-lapis. Ada sejarah kolonial yang salah desain, ada politik rebutan kekuasaan, dan ada ekonomi rebutan sumber daya. Agama dalam cerita ini bukanlah penyebabnya. Agama itu cuma jadi bahasa yang dipakai buat teriak, bahasa untuk menyuarakan rasa sakit, marah, dan ketidakadilan. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini buat kita renungkan bareng. Kalau kekacauan ini ternyata begitu menguntungkan buat segelintir orang yang berkuasa, lalu berapa harga yang harus dibayar untuk sebuah perdamaian? Mungkin tantangan terbesarnya bukan lagi mendamaikan Muslim dan Kristen, tapi meyakinkan para penguasa itu kalau damai jauh lebih berharga daripada keuntungan pribadi mereka. Jadi, berapa harga sebuah perdamaian yang sesungguhnya?